Balik lagi sama gue Niko. Gue sekarang lagi di daerah Kemang. Kita lagi nunggu dibukain pintu karena anjingnya ya begitulah. Oh, dia sengaja ngebuat dan dia lalai. Walaupun akhirnya video itu tersebar. Ya. Dia misalnya laptop naruh asal-asalan, diambil sama orang disebarin. Nah, itu kan dia katanya kejerat juga karena dia dia lalai ya. Kalau misalnya kasusnya seperti yang sekarang ini, dia kan si artis ini tidak mungkin dia tidak merasa membuat. Terus tapi dia diberitakan, disebarkan bahwa itu dia. Ya bikin dong laporan kalau merasa dirugikan, siapa yang membuatnya. Jadi peluang dia untuk bisa terjerat itu ada ya kalau dia bisa saja, karena jurisprudensi yang lalu kan seperti itu. Dan baiknya lebih baik nggak usah pakai gitu-gituan lah. Ya, ngapain juga di videoin ya? Nggak tahu lah, itu kan semua asumsi. Tapi kalau lihat dari secara faktanya ya memang sih. Tapi memang mirip sih. Cuman kita nggak bisa pastikan itu bahwa betul dia ataupun memang bukan dia. Hai guys, jadi ngezoom. Balik lagi sama gue Niko. Gue sekarang lagi di daerah Kemang. Hari ini, actually gue mau ke Bandung sebenarnya. Cuma tiba-tiba ada kawan gue dan dia memang sekaligus lawyer gue juga. Mungkin lo udah pada tahu juga. Dulu dia, ya dia aktor lah dulu gitu kan. Tapi udah lama gak kedengeran. Nah, jujur. Dia ini sering banget ketemu, gue juga sering banget ketemu dia, tapi gue belum pernah tuh ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, ada beberapa request dari netizen, Kak, coba dong Mas Gilbertnya diajakin podcast, diajakin ngobrol. Nah, ya udah, ini hari ini gue turutin. Kebetulan gue memang hari ini kita mau carpoolan sama Gilbert. Gue sekarang lagi menuju rumahnya dia yang di Kemang. Abis ini kita bakal ngobrol banyak sama dia dan kita mau tanya-tanya kenapa sih dia dulunya kan dia aktor di entertainment ya, terus kenapa dia move jadi pengacara gitu as a lawyer. Nah, kita pengen tahu what's the reason. Nah, oke. Stay tune terus ya. Kita sekarang udah nyampe di rumahnya di Kemang. Nah, kita lagi nunggu dibukain pintu karena anjingnya ya begitulah. Finally akhirnya sama Gilbert. Udah ganteng aja gitu. Emang lu memang mau ada malam ada meeting. Oh, pantesan sekaligus ya kan, sekalian dan ganteng ya kan. Yoi. Tadi gue mau ngambil sekalian pas ada Ica, takutnya Ica gak siap kan, lagi kucel ya. Siap. Oke, habis ini kita ngobrol-ngobrol di mobil. Oke, stay tune. Finally, akhirnya gue bisa ketemu bareng Gilbert dan ngobrol-ngobrol sesuai permintaan kalian. Jujur sebenarnya ini nggak hanya kenapa gue dari kemarin ngebet mas, karena memang ada beberapa, nanti gue tunjukin beberapa komen netizen. Mas, lu kayaknya sering banget IG story sama Gilbert, tapi lu nggak pernah ngobrol sama dia sih, kayak gitu-gitu loh. Ada sebetulnya ada 3 orang yang ngechat. Jadi kita sering ya mas ya. Kalau di balik layar sih kita sering banget ngobrol, sering ketemu. Dan kebetulan Mas Gilbert ini juga dia juga lawyer saya. Dan beberapa project kita juga dikerjain sama mas ya, agreementnya segala macam. Baik pribadi ataupun ada usaha corporate. Ya. Gimana mas? Kabar sehat mas? Alhamdulillah sehat. Yang gue heran tuh sama Mas Gilbert tuh dia selalu keren aja gitu. Rambutnya, ya kan, penampilannya, mau pakai formal, unformal tuh semuanya keren gitu loh. Intinya emang pembawaannya tuh kalau public figure tuh emang selalu ciamik ya. Karena terbiasa aja mas, karena terbiasa rapi. Apalagi dulu kan sebelum jadi lawyer kan sama-sama orang entertain yang katakanlah aktor lah gitu, yang harus selalu terlihatnya rapi, terus ya enak dilihat lah pokoknya. Jadi luar dalam enak jadi dilihat. Lu sudah terbiasa lah ya. Sudah terbiasa akhirnya ya ginilah ganteng terus lah ya kan. Alhamdulillah. Ya tapi memang kalau di profesi saya juga harus di avokat ini memang harus kita berpenampilan menarik, berpenampilan rapi ya, karena kan berbicaranya ketemu klien segala macam. Norma etikanya itulah.
Masa kita berperkara juga kalau berantakan diusir sama hakim nanti kan? Ya. Kalau nggak pakai kemeja rapi Ya. segala macam kan? Ya. ada Mas, juga. aku mau nanya Mas, nih kebetulan Mas Gilbert ini nanti malam ada acara juga ya Mas ya. Jadi Meeting. untungnya ini masih sore sehingga masih terang. Yes. Mas, aku mau nanya Mas. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan juga sama beberapa netizen. Mungkin sebenarnya udah pernah Mas jelasin mungkin di media lain ya. Tapi mungkin di sini gue juga pengen nanyain, Mas gimana ceritanya dulu Mas kok bisa move? Kan yang gua tahu kan Gilbert ini lu juga pasti pada tahu kan. Dia dulu kan yang terkenal tuh jadi Jason ya kan. Angkatan kita gitu. Angkatan kita. Oh iya kita seumuran ya. Kita seangkatan. Kita seangkatan. Nah, kebetulan dulu kan kita taunya Gilbert ini kan jadi Jason ya Jason, di salah satu sinetron. Sinetron di mana? Di SCTV atau di mana? SCTV. Nah, terus dia kan dulu orang taunya dia aktor, pemain sinetron gitu. Terus kenapa sekarang jadi move ke kuasa hukum gitu, Mas? Ya, basically gini. Memang dulu di entertain itu nggak bisa dihilangkan juga itu batu loncatan. Selain dulu itu adalah prestasi, selain itu adalah satu cara untuk mempertahankan hidup, untuk Ya, cari menabung uang hidup, lah gitu, cari menabung rezeki, hidup ya. ya rezeki. Tapi itu juga salah satu batu loncatan yang sampai sekarang bisa saya rasakan gitu. Dan syukuri ya. Dan syukuri pastinya ya, harus bersyukur. Karena poinnya kenapa bisa pindah? Karena ya satu, waktu ketika masih syuting itu aku memang dari SMP mau ke SMA ya. SMP lulus SMA itu mulai pertama kali syuting, nggak pertama kali tapi mulai dapat sinetron stripping lah dan booming. Dan setelah lulus SMA kan meneruskan ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini jurusan yang aku favoritkan dan yang aku ingin ambil itu ada dua sebetulnya. Satu kalau nggak dokter karena orang tua dokter, yang kedua adalah hukum. Sampai akhirnya karena syuting, karena kan syuting ini kan memakan waktu sekali. Akhirnya kan nggak bisa dong, harus dipupuskan lah salah satu impian itulah, cita-cita itu untuk jadi dokter itu. Karena dokter mungkin Mesti kuliahnya pasti bentrok ya, intens, ya. harus 7 tahun itu, 6 tahun 7 tahun dan harus benar-benar fokus. belum koas. Tuh. Terus Sampai akhirnya ngambil lah S1 hukum. Nah, Oke. disitulah berjalannya. Oh, aku kuliah lama Mas, 7 tahun Mas. serius 7 di hukum tahun itu? Mas, iya. Tapi sebenarnya Karena aku seperti sambil S1 kerja. biasa. Oh, sambil Kerja, ya namanya juga masih ada main-mainnya, ada main, tapi lebih fokusnya bukan karena absen main ya, absennya karena absen kerja. Absennya syuting yang dimana kalau misalnya 3 kali nggak masuk dan itu harus ulangi lagi, nggak bisa ikut ujian lah gitu. Akhirnya bisa sampai 7 tahun karena Akhirnya ngulang itu. ya gara-gara itu 7 tahun itu ngulang itu. Tapi ya alhamdulillah sesudah lulus aku sempat nge-DJ, sempat Iya, DJ juga ya. aku nge-DJ sampai keluar kota, sampai kemana, itu semua untuk mempertahankan hidup aja, untuk cari rezeki yang halal. Dimana ada uang mengalir di situ Ya, diikuti ya. betul. Selama bukan rezeki yang tidak benar gitu ya. Betul. Walaupun lingkungannya katanya DJ, artis itu ada banyak bisa bersinggungan dengan negatif, tapi kan kita gimana Pembawaannya kitanya masing-masing aja. ya. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang ngasih masukan, udahlah S1-nya pakai katanya. Sayang udah sekolah gitu katanya ya. udah sekolah, udah lulus ini. Sampai akhirnya ada salah satu senior aku yang udah, kamu ikut pendidikan profesi katanya. Sekalian magang di kantor saya. Sampai akhirnya saya sambil magang, sambil pendidikan, sambil nge-DJ juga, dan masih ada syuting juga di situ. Masih ada kadang-kadang syuting lah ya, FTV gitu. Sampai akhirnya ya jadilah di tahun 2015 itu aku Lulus. izin keluar ya gitu, izin advokatnya keluar. Oh, oke. And then you start profession as a lawyer. Beginnya itu, startnya itu dari 2014 waktu magang udah mulai ikut sama senior, tapi kan belum punya Perkara, belum menangani perkara. belum secara pribadi ya, belum secara pribadi untuk menangani satu perkara, masih ikut sama orang dan cuma sebatas Mendampingi gitu. anak magang lah gitu. Nah, tahun 2015 udah mulai, 2016 udah mulai nanganin kasus sendiri. Sampai akhirnya 2016 juga sudah punya kantor sendiri. Alhamdulillah Gitu, ya. alhamdulillah, tapi masih nggak melepaskan dari kantor yang senior yang sebelumnya, lainnya. ya, gitu. ya.
Tapi bukannya ini Mas, kan Mas kan sudah salah satu, kan orang kan banyak nih sekarang talenta muda yang mau masuk di dunia entertain, entah dia pengen jadi aktor, entah dia pengen jadi singer dan lain-lain. Itu kan banyak banget tuh, ribuan talent, dan bahkan mereka hanya beberapa orang yang beruntung bisa berkecimpung dan bisa berhasil masuk ke dunia film, sinetron. Nah, Mas ketika sudah sampai di titik itu, padahal susah loh mendapatkannya. Kenapa move? Karena memang pengen menghargai kuliahnya gitu ya? Sebetulnya kalau dibilang beralih iya, berhenti tidak. Oh oke. Jadi lu ngerasa kalau memang peluang itu atau tawaran masih ada ya, lu hajar kalau aja masih ada dan selama nggak bentrok, selama nggak bentrok dan gue masih bisa, yang penting itu nggak serakah juga ini. Kita jadi orang jangan serakah, maksudnya gini. Ketika ada satu profesi yang harus dijalankan ya kita sudah membebankan dengan tanggung jawab moral kita dan profesi kita, ya kita jalankan. Tapi kalau misalnya ketika sedang ada pekerjaan lain yang menawarkan, tapi kita masih punya waktu, bisa memanage waktu pekerjaan tersebut dan tidak mengganggu pekerjaan sebelumnya atas tanggung jawab kita sebelumnya, why not? Makanya saya sampai sekarang saya masih ngambil, kalau misalnya ada tawaran untuk FTV di hari Jumat, Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu, saya masih tetap approve. Ngambil ya. Kalau misalnya deal gitu dengan semuanya gitu ya, budgetnya gitu. Begitu juga DJ ya, kalau ada DJ tawaran juga, pun, apalagi kalau DJ kan hanya sebatas ya main 2 jam, main 1 jam 2 jam yang notabene nggak mengganggu lah ya aktivitasnya. Itu malam pekerjaan malam gitu kan. Jadi ya nggak sama sekali nggak mengganggu. Saya tetap masih balik lagi tetap welcome ya. Kalau misalnya deal ya oke gitu. Apapun rezeki yang masuk, selama itu tidak saling bentrok, ya tidak merugikan yang lainnya lah ya, tidak merugikan yang lain, jadi lu tetap ambil karena gini loh Mas, kita ini orang seni, kita orang seni nih Mas, kita punya darah seni. Kalau satu saat kita kehilangan hobi, kehilangan momen yang cukup lama untuk hobi kita, ya pasti akan ada rasa kangen ya. Betul, rindu banget. Kayak sekarang saya gini, udah lama saya nggak syuting nih, saya ngerasanya aduh kangen, ngelihat orang syuting, aduh kangen, gue pengen syuting nih, aduh kapan ya gue, aduh pasti ada rasa sendiri gitu ya. Akhirnya makanya lu tetap welcome sama apapun pekerjaan yang berkaitan dengan entertain, meskipun lu sekarang sebagai lawyer. Jadi buat lu pada yang masih pengen nanya-nanya kemarin, Mas Gilbert tuh masih doing entertainment, masih. Kalau ada yang mau hire dia as a DJ, silakan. Masih berlaku ya kan? Masih berlaku semuanya. Karena itu hobi, berbicara hobi. Betul. Tapi menghasilkan ya itu alhamdulillah. Iya, nanti kalau mau nanya-nanya rate bisa ke kita. Oke. Mas, gue mau nanya lagi nih Mas. Lu kan sekarang juga jadi sebenarnya primary profession lu adalah as a lawyer, kan? Nah, gue mau nanya nih, kan lu kan jujur ya, gue sendiri melibatkan dia sebagai lawyer gue bukan karena dia artis atau dia ganteng atau apa, karena memang kalau ada kaitannya dengan entertainment dia lebih mengerti ya Mas ya. Karena lu dulu memang berkecimpung di situ. Tahun di dunia entertainment. Nah, gue mau nanya Mas, aku pengen nanya beberapa, kalau boleh nih Mas ya, terserah Mas mau kasih tahu yang mana atau gimana. Kan Mas banyak menangani beberapa case ya Mas ya, beberapa perkara. Nah, aku mau nanya untuk perkara yang mungkin Mas pernah nggak menghandle satu perkara yang di situ juga memang perkaranya khusus untuk public figure. Nah, itu pernah nggak sih Mas? Kemudian mana yang menurut Mas paling berkesan atau mungkin berkesan entah positif atau negatif? Kalau berbicara berkesan, perkara public figure ya, berarti ketika nanganin artis ya? Ya, misalnya ada atau nanganin apa nih, ada kasus-kasus nasional juga ada beberapa yang saya tanganin kan. Seperti misalnya ya ada beberapa klien-klien besar yang kemarin jadi kasus nasional lah gitu. Atau ini artis, especially artis. Mungkin artis dulu kali ya. Artis dulu. Yang pernah Mas tanganin. Kalau mungkin sebetulnya kalau yang baru-baru ini mungkin artis Dinar ya terakhir kita ya. Dinar Kendi ya? Iya. Yang kemarin itu yang kemarin pengaduan ke Polda terkait kasusnya dia itulah. Sama siapa tuh? Baby Faye itu ya? Sama Baby Faye. Ya, semuanya kalau berbicara kasus semuanya seru Mas, berkesan. Kita berbicara yang paling dekat aja dulu. Kalau dulu kalau nggak salah pernah juga si Sheila Marcia. Sheila Marcia itu kasus perceraiannya dan juga ada KDRT-nya. Cuman kita lebih mengedepankan waktu pas Sheila ini
untuk terkait perdatanya, untuk perceraiannya. Jadi Walaupun tadinya kita mau laporkan secara pidana terkait KDRT-nya juga, cuman karena keinginan si klien lebih mengedepankan untuk perceraiannya, ya udah kita jalanin perceraiannya aja. jadi tidak perlu menuntut untuk Tidak ada pidananya, kita tidak jalankan. gitu. Terus tadi apa kasus nasional yang pernah Mas handle? Ada beberapa sih Mas ya. Ada, kalau misalnya berbicara, ada perusahaan-perusahaan seperti, ya salah satunya ada kasus-kasus perbankan lah Mas. Ini kalau saya omongin juga saya nggak, kurang etis ya, karena ada kode etik ya, sorry ya. Terkait dari yang 3,5 T lah, dari ini dari itu gitu, sampai asetnya 3,5 T jumlah totalnya gitu, yang ngejelimet lah kasusnya. Kasusnya tentang apa tuh? Maksudnya Kasusnya perkara tentang- hukumnya? Perkaranya, Penipuan kah atau penggelapan? jadi uang kah? awalnya dia ini ada bermain koperasi lah. Wah, dia ini punya usaha lainnya, tapi dia punya koperasi. Sampai akhirnya koperasinya ini dia pakai uang koperasi ini untuk kepentingan pribadinya lah, kita anggap pribadinya. Tapi dia orang bank. Dia ini punya koperasi. Oh, dia punya koperasi. Dia punya koperasi. Sampai akhirnya Dia profesinya apa? Pengusaha. Pengusaha. Ini perorangan nih. Badan hukum. Oh, badan hukum. PT. Oke. Terus dia PT ini bikin koperasi. PT ini bikin koperasi, sampai Oke. akhirnya dia pakai dana koperasi ini untuk kepentingan pribadi perusahaannya lagi yang lainnya. Oke. Terkait tambang. Kejeblos lah di situ. Setelah kejeblos, akhirnya kan uangnya habis tuh. Asetnya juga harus dipakai, sampai akhirnya nggak punya uang untuk bisa membayarkan terkait dia punya hak tanggungan. Di PT yang lain atau di hak bisnis tanggungan apapun? ke bank. Oh, ke bank. Oke. Dan harus membayar terkait kerugian daripada nasabah di koperasinya. Sampai asetnya juga sempat sampai akhirnya dia mengajukan pilotnya sudah selesai. Beberapa asetnya sudah dilakukan pelelangan, tapi ada lagi kasus baru, dia terjerat dari TPPU, tindak pidana pencucian uang. Oh, gitu. Sampai aset-asetnya harus disita oleh kepolisian. Oke. Terkait untuk barang bukti. Sementara pihak lainnya yang tadi ada dari pilot itu kan otomatis mereka mau melelang, tapi nggak bisa melelang karena posisi asetnya disita sama kepolisian. Agak berat nih Mas. Bingung nggak Mas? Kalau gua sih masih agak sedikit nyambung ya. Mungkin yang nonton yang agak berat. tapi intinya udah beres tuh Mas kasusnya. Intinya sampai sekarang masih TPPU-nya Masih berjalan. masih ada sampai tingkat kasasi ya. Mungkin tapi udah putus ya, karena itu bukan gue yang ngejalanin untuk terkait sidang TPPU-nya, tapi gue waktu itu sempat menjalankan upaya hukum di mana untuk menyelamatkan aset ini, di mana aset ini bisa posisi dari si para nasabah, posisi daripada pokoknya posisi kreditur dan debitur ini aman. Yang punya aset bisa melelang, dan hasil kelebihan lelangnya bisa dibagikan kepada nasabah-nasabah di koperasi tersebut yang mengalami kerugian juga. Tapi sebenarnya yang si PT ini tuh bersalah nggak sih? Dia pakai untuk kepentingan pribadi lain? Bersalah dong. Bersalah ya. Bersalah. Nah, kalau perusahaan bersalah itu yang berarti kan pidana dong. Pidana. Berarti kalau misalnya dia menjadi tersangka, yang dijerat siapa tuh? Direktur, komisaris? Direktur. Hanya direkturnya aja? Direkturnya, yang terutama direkturnya. Kalau misalnya terlihat nanti ada aliran kemana-mana, mungkin komisarisnya pasti akan kena juga. Kalau memang ada aliran masuk situ. Ada aliran masuk situ. Tapi pertanggungjawaban suatu badan hukum itu pasti ke tangan direktur. Nah, Mas, aku juga mau nanya nih tanggapan Mas nih. Kan kemarin tuh ada yang bank salah ya, yang case-nya yang ada berita sorry yang katanya digelap Salah satu bank lah. Nah, itu katanya uangnya tiba-tiba hilang 23 miliar. Oke. Gimana tuh Mas, pendapat Mas? Aneh ya. Kalau berbicara aneh. Iya nggak sih? ini kan masing-masing daripada para pihaknya sudah menggunakan satu kuasa hukumnya dengan statementnya masing-masing ya. Kita cuma di sini kita berdiskusi aja ya. Bukan berdiskusi, kita memberikan opinion aja ya. Iya. Mas kan sebagai kuasa hukum nih. Nah, maksud saya kenapa hal kayak gitu bisa terjadi? Terus kalau sampai kayak gitu terjadi tuh yang disalahkan siapa? Apakah pihak banknya atau memang kelalaian dari nasabahnya atau gimana? Kalau nasabah ini kita nggak bisa salahkan juga ya. Karena apa? Karena dia punya bukti dengan dalil-dalilnya bahwa dia adalah seorang nasabah yang menabung seperti layaknya seorang nasabah lainnya.
lalu apa yang dipersalahkan ke yang bersangkutan, seorang nasabah? Kecuali Berarti ada aliran dia narik dana atau apa gitu ya. Kecuali bisa dibuktikan ada aliran terkait dananya sudah ditarik kah ataupun apakah, berarti kan dana itu juga nggak hilang dong. Iya benar. Gitu. Kecuali kalau yang ini, yang kasus yang ini mungkin kita nggak masuk terlalu jauh ke dalam kasusnya dia ya. Benar. Kasus mereka ini karena kita nggak punya alat buktinya, kita nggak baca. Kita nggak tahu pokok perkara seperti apa, kita jadi cuma berasumsi. Tapi kalau misalnya aku nanya nih poinnya, kalau seandainya misalnya memang benar terjadi seperti itu, apakah bank itu bisa dituntut Mas dan bisa mengembalikan uang itu? Harusnya ya. Kalau berbicara menuntut kita bisa. Tapi maksudnya kita ini, maksudnya korban, iya. Nasabahnya ya. Kita sebagai misalnya nasabahnya, ya kita bisa menuntut. Hak siapapun untuk bisa membuat satu upaya menjalankan satu upaya proses hukum itu ya wajar. Kalau kita merasa dirugikan ya kita boleh saja. Punya hak untuk kita negara hukum ya Mas. Yes. Apalagi itu duit kita yang sudah nabung sudah lama, tiba-tiba hilang gitu aja gitu kan. Tapi untuk proses nanti apakah bank yang mengembalikan ataupun nanti ada perorangan dari pihak bank yang ternyata bank tidak punya kewajiban untuk mengembalikannya, itu balik lagi nanti dari proses penyelidikan sampai nanti hasilnya ada putusan daripada pengadilan. Gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, aku lagi juga pengen nanya, kan bukan nanya sih, lebih tepatnya minta pendapat mengenai ada case yang lagi prostitusi. Bukan. Nanya, ini kan lagi heboh-hebohnya nih, ada salah satu artis inisial itulah pokoknya. Yeah. Nah, itu katanya videonya tersebar mirip seperti dia. Kayak dulu pernah waktu itu terjadi juga sama A dan yang lalu LM yang lalu itu kan pernah juga tuh. Itu gimana tuh Mas, pendapat Mas? Ada katanya si artis ini tidak ngerasa bahwa dia mempublikasikan dan membuat video itu. Kalau kasus yang dulu kenapa bisa ikut tersangkut? Karena ada kelalaian. Oh, dia sengaja ngebuat dan dia lalai. Walaupun akhirnya video itu tersebar. Ya. Bagaimana? Tapi sebenarnya kalau misalnya pasangan, misalnya dia suami istri, dia berhubungan, dia rekam, itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih Mas? Sah kalau untuk konsumsi pribadi sah. Tapi jangan sampai tersebar dong. Karena kan sudah ada undang-undang terkait daripada infrastruktur. Ya. Siapa yang membuat, menyebarkan, mentransmisikan itu kan sudah jelas. Tapi gue dengar di salah satu pengacara kondang juga katanya yang dia bikin, dia nggak nyebarin, tapi dia misalnya laptop naruh asal-asalan, diambil sama orang, disebarin. Nah itu kan dia katanya kejerat juga karena dia lalai ya. Sampai tersebar kan ada yang membuatnya. Karena lalainya dia tersebarlah video itu, tapi walaupun dia tidak mentransmisikan atau tidak menyebarkan, tapi yang membuatnya kan ada. Nah, pembuatan ini pun walaupun tidak untuk niat untuk disebarkan, tapi secara jelasnya dia adalah yang membuat, Mas. Iya benar. Ya. Dia yang membuat. Nah kalau misalnya kasusnya seperti yang sekarang ini, dia kan si artis ini tidak merasa membuat. Terus tapi dia diberitakan, disebarkan bahwa itu dia. Ya bikin dong laporan kalau merasa dirugikan, siapa yang menciptanya. Berarti memang kalau memang dia tidak merasa harusnya dia melaporkan ya Mas ya? Ya kalau dia tidak merasa, kalau misalnya ada, karena itu merugikan nama baik dia. Ya kalau misalnya merasa dirugikan, ya baiknya segera laporkan. Karena apa? Memposisikan dirinya sebagai korban. Iya betul. Kalau dia nggak lapor, misalnya dia mau cuek aja kayak gitu, sebenarnya masalah nggak sih Mas? Hak dia. Oh oke. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba ada laporan yang masuk ke dia atas penyebaran konten pornografi itu. Akhirnya dia terjerat ya. Karena bisa merujuknya nanti dengan ada presiden yang sama dengan kasusnya putusannya yang lalu itu, artis inisial A itu menjadi satu jurisprudensi. Apa tuh jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah satu putusan hakim yang akan menjadi satu tolak ukur untuk kejadian atau peristiwa hukum yang sama seperti peristiwa hukum yang pernah diputus oleh hakim sebelumnya. Jadi peluang dia untuk bisa terjerat itu ada ya kalau dia bisa saja, karena jurisprudensi yang lalu kan seperti itu. Si A ini kan jelas. Tapi berarti harus mendatangkan ahli video dulu ya, bahwa itu. Oh iya, ya pasti. Kan? Nanti ya dari hasil forensik daripada gitu ya? Hasil forensik daripada kepolisian terkait nanti apa itu namanya, kalau ahli kayak Roy Suryo itu apa? Ya ahli IT ya, ahli video. Telematika. Ya Itulah nanti kan dia bisa
bisa lihat kan nanti asli video ini dari mukanya, dari apanya nanti kan sumbernya segala ya, macam. bisa terlihat kan, itu kan tugas daripada nanti hasil dari penyelidikan. Jadi ya itu mungkin saran masukan juga ya buat kita ya Mas Masukan ya. juga. Harus berhati-hati dalam Intinya memang kadang-kadang ada nih orang yang aduh pengen bikin momen nih ketika sama pasangan gitu ya. lah gitu apa gitu. Cuman jangan sampai tersebar. Kalau sampai tersebar ya kalau bisa kalau memang hanya buat momen segala macam ya mungkin sebulan delete lah kali gitu ya. udahlah. Dan baiknya lebih baik nggak usah pakai gitu-gituan lah. Ya ngapain juga di videoin ya. Dan katanya dengar-dengar, kalau aku dengar salah satu ya ahli itu dia bilang itu yang bikin tuh ceweknya loh Mas. Katanya tuh ceweknya yang Oh iya, kalau lihat dari saya dari videonya tuh sempat ceweknya. lihat Biasanya kan yang bikin kan cowoknya ya. 19 detik ya, yang 19 Iya, 19 detik ya. Oke. Ya, saya lihat juga dari si kalau lihat dari Video itu video secara kita kasat mata. orang awam ya, bukan orang ahli daripada Mungkin ITE, jangan-jangan cowoknya pun nggak tahu kalau dia bikin kali ya. Atau mungkin tahu kali ya. Nggak tahu lah, itu kan semua asumsi. Tapi Iya, kalau iya, lihat iya. dari secara faktanya ya memang si perempuan Ceweknya ini yang bikin. adalah yang Merecord merecord ya, gitu. yang merecord itu, Iya, mulai betul. merecord gitu. Kenapa ya dia kayak gitu? Aneh juga. Ya. Kepuasan Mungkin sendiri fantasi, ya. mungkin Ya, fantasi. buat dia. Iya, nggak Ada tahu lah. aja ya kayak gitu ya. Tapi memang mirip sih, cuman kita nggak bisa pastikan itu bahwa betul dia ataupun Atau memang bukan bukan. dia. Ya semoga case-nya cepat selesai lah. Cepat selesai lah. Kalau memang dia pun ya Ya segera siapkan kuasa hukum lah ya kan. Dan kalau memang butuh kuasa hukum bisa Ya. bisa disupport. kita support. Ya intinya banyak hikmah lah Mas ya. Banyak hikmah. Dari kejadian-kejadian hukum dan Ya. kita juga sebagai warga negara sebaiknya ya hidup ya yang benar-benar aja Betul, lah, nggak usah betul. aneh-aneh, bikin macem-macem segala macem. Buat apa gitu ya. Terus Pokoknya dalam menjalankan hidup ini kita harus berhati-hati lah. Berhati itu dalam waspada, berhati-hati dalam arti katanya semua aspek. Karena yang mahal ini adalah satu aspeknya adalah kesehatan mahal. nama baik. Ya, Nama kesehatan. ya. Yang kedua ini adalah kebebasan, Mas. Iya. Paham ya? Maksudnya kenapa di yang selalu jadi polemik di kehidupan di dunia ini adalah cuma satu, kesehatan dan kebebasan. Kalau kebebasan apa tuh? Kebebasan seseorang itu mahal, Mas. Oh iya benar. Daripada nanti kenapa-kenapa malah masuk penjara lagi. Yang namanya kita terkurung Di dalam dalam satu sangkar itu luar Aduh. biasa. Kebebasan tuh mahal. Secara psikis dan mental tuh pasti. Maka itu kan baik itu kebebasan berpendapat atau kebebasan kita secara lahir dan batin kita, ya itu semua mahal. Iya benar. Kalau saat lahir dan batin kita semua kebebasannya dibatasi ataupun sampai hilang ya kebebasan lahir dan batin kita, ya percuma kita hidup. Iya. Gitu. Kalau di dalam juga kusut juga ya Mas. Iya. Orang wah itu benar, kebebasan malah sama kesehatan ya. Kesehatan, kebebasan. Maka Daripada- itu antisipasi seperti yang Mas Niko tadi bilang, waspada. Jangan aneh-aneh lah. Jangan intinya. aneh-aneh. Karena kita nggak tahu, bisa jadi teman kita yang nyebarin, Yes. orang terdekat kita, Betul. supir kita atau siapapun itu bisa jadi orang yang Kita bisa nggak tahu jadi, lah. bisa jadi peluru balik ke kita lah ya. Bumerang lah, Bumerang. Nah, oke lah. Kalau gue bicara hukum, memang pola daya pikir gue nggak sehebat Mas Gilbert. Enggak lah, saya kadang kalau diskusi sama Mas Niko ini juga dikit-dikit mulai Ngerti ya? paham akan hukum. Bahkan kadang-kadang saya nggak perlu ngomong juga Mas Niko udah bisa ngejabarin sendiri. Oh, saya kadang kalau lagi telepon-teleponan, lah itu Mas tahu kenapa mesti telepon saya. jadi kadang gue tuh kalau misalnya gue lagi mau bikin kontrak guys, kemudian gue lagi misalnya ada, kan gue kan kerjanya ya digital campaign, ada misalnya postingan yang belum diselesaikan tapi dia udah mendapatkan haknya, kita misalnya seperti brand ambassador segala macam. Kadang gue biasanya diskusi kalau mau negur seseorang, mau misalnya melakukan tuntutan, gue diskusi dulu sama Mas Gilbert ya Mas ya. Karena jangan sampai kita memang kita ngerasa benar, kita punya bukti, tapi belum tentu dari kacamata hukum bisa benar, makanya perlu namanya diskusi. Dan alhamdulillah Mas Gilbert ini orangnya sangat baik banget, dia nggak pernah, orangnya tuh welcome gitu loh, nggak pernah perhitungan. Nah tadi ada pertanyaan juga tuh dari temen gue di belakang, Mas ini Mas Gilbert ini di podcast apa diajak ngobrol kayak gini dibayar nggak sih? Sama sekali enggak. Dia baik banget. Enggak. Dia baik banget. Dia nggak percaya, wah lu pasti bayar Gilbert ya, enggak, dia baik banget orangnya. Enggak lah.
kan kalau kita menjalankan hidup itu nggak selalu semuanya dituntut dengan adanya materi ya. Betul. Yang penting silaturahmi jalan. Silaturahmi. Insya Allah silaturahmi itu ada, maka membuka peluang rezeki ya Mas ya. Mas, thank you for your time. Udah mau ngobrol bareng. Ya meskipun kita sore-sore udah rada gelap. Ya ini agak-agak gelap ini udah mulai ini nih malam menjelang maghrib. Thank you ya Mas sudah mau ngobrol bareng. Sama-sama. Nanti ya pokoknya buat teman-teman semoga Mas Gilbert lancar semuanya. Amin. Perkaranya semua berhasil. Amin. Dan semoga kita dijaga terus ya Mas ya, silaturahminya bisa berteman, silaturahminya bisa sampai kapanpun anak cucu kita masih. Amin. Dan nanti kalau memang masih ada project-project bisa aja Mas Gilbert ya. Terutama kalau ada perkara hukum lah ya, bisa. Pokoknya kalau misalnya nanti ada teman-teman juga yang mau nanya terkait ada perkara diskusi Insya Allah Mas welcome ya. Pasti saya welcome. Apalagi buat kalian nih teman-teman, terutama yang berprofesi sebagai public figure, baik itu artis pria wanita, kalau mau diskusi tentang perkara hukumnya, bisa menghubungi Mas Gilbert. Dia orangnya sangat open mind. Realistis, masih muda, ganteng, ya kan? Terus orangnya nggak pelit, diajak diskusi. Karena jujur ya Mas, beberapa lawyer yang udah ngerasa senior atau apa tuh kadang diskusi aja tuh di per jamnya kadang di waktu lah. Dikasih harus bayar sekian segala macam. Nah, yang gue suka nih Mas Gilbert nih, dia nih secara tidak langsung dia sedekah guys. Ada saatnya ya, tadi saya bilang ada saatnya kapan kita komersilkan, ada saatnya di mana kita bisa berbagi lah ya. Berbagi gitu. Tapi jangan terlalu sering kita berbagi juga ya, terlalu sering kita komersil juga. Semuanya pada batas yang wajar. Ya pokoknya gini lah. Intinya Mas Adit juga terima kasih selama ini mau bertukar pikiran dengan saya. Karena semua orang nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna lah. Kadang saya juga belajar dari Mas Niko juga kan. Siap. Intinya mudah-mudahan lancar semuanya Mas. Lancar semuanya. Semoga sukses juga buat Mas Niko, buat semua karir pekerjaan, semua usahanya, semoga sukses lah intinya. Kalau kita saling dukung aja lah Mas. Siap. Kalau ada apa-apa kita kontak-kontakan ya Mas. Pasti. Thank you Mas. Siap. Oke, ini dia ngobrol-ngobrol bareng Gilbert. Nanti gua akan tayangin di hari Rabu konten ini. Thank you yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.